Saya, Rani Setiawati, adalah tutor matematika kalian pada hari ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari konsep matematika, yaitu konsep jarak. Jadi, kita akan mempelajari secara khusus jarak dari suatu titik, ya. Jarak dari suatu titik. Nah, kita ingat kembali definisi dari jarak pada suatu bidang dimensi 3. Pada suatu bidang dimensi 3 itu pasti ada objek-objek, yaitu objek titik, objek berupa garis, dan objek berupa bidang. Nah, contohnya titik ini nih. Tuh, itu titik. Kemudian garis ini. Tapi untuk garis dalam matematika itu ini ya, jajaran titik-titik ya. Jadi anggap saja ini jajaran dari titik-titik dari sini ke sini. Tapi untuk konsep matematika itu garis itu bisa diperpanjang, makanya dia diberi tanda panah kiri dan kanan. Kemudian ada juga bidang. Nah, contohnya papan tulis ini, kemudian hiasan yang bentuk hati di sini. Kemudian di ini, ya ini juga bidang. Belakang saya juga bidang. Jadi itu adalah ingat lagi unsur-unsur dari untuk kita pelajari dimensi 3 ya. Kalau kita pelajari dimensi 3 itu adalah pengertian yang harus kita sudah tahu. Kemudian sekarang untuk jarak dari sebuah titik itu bisa terbagi menjadi beberapa. Jarak dari titik ke titik lain, jarak dari titik ke sebuah garis, jarak dari titik ke bidang. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita ingat kembali apa sih definisi jarak itu. Nah, coba ya, let's say kalian lihat hati yang sebelah sini ke hati yang merah yang di belakang saya. Nah, kalau kita buat dari ini kita anggap sebuah titik ke sini. Di sini ada banyak sekali lintasan dari hati yang sebelah sini ke sini. Nah, tapi kita coba ambil 3 jalur ya. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke situ. Nah, dari 3 buah jalur itu kalian bisa amati mana sih yang terpendek. Anggap titiknya itu yang ini ya, dari ujung yang runcing sini sampai ke ujung yang runcing di sebelah sini. Nah, dari sini, dari sini, dari sini. Di situ kita coba ambil 3 jalur. Nah, yang paling dekat, yang paling pendek panjangnya itulah. Nah, itu kan sudah tertera panjangnya. Nah, dari itu kalian bisa simpulkan mana jaraknya. Nah, kemudian sekarang kita beralih lagi. Jadi jarak dari titik ke titik itu adalah jarak terpendek. Jadi panjang ruas garis terpendek. Ya, panjang ruas garis terpendek atau panjang lintasan terpendek. Karena lintasan terpendek itu selalu berbentuk ruas garis atau berbentuk garis, ya. Kemudian kita beralih lagi. Tadi kita sudah membahas jarak dari titik ke titik. Sekarang kita titik ke garis. Nah, kamu lihat, amati gambar ini. Untuk titik ke garis, kita harus menggunakan yang namanya proyeksi. Proyeksi itu apa? Bayangan. Bayangan ini nggak ditarik sembarangan. Dari titik itu kita ke garis itu kita ambil suatu garis, kita ambil garis bantu lagi tegak lurus. Nah, harus tegak lurus ya, karena ingat tadi jarak yang efektif itu selalu tegak lurus. Oke, jarak yang tegak lurus itu adalah kita ukur panjangnya. Setelah kita ukur panjangnya, kita dapatkan jaraknya. Kemudian jarak dari titik ke bidang. Nah, jarak dari titik ke bidang itu kita menggunakan garis bantu. Jadi garis bantu pada bidang, kemudian garis yang tegak lurus. Jadi sama ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita latihan. Coba kamu lihat, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, coba kamu tentukan jarak dari titik A ke titik E. Ya, jaraknya itu ya rusuk AE. Karena apa? Sifatnya dia berupa garis lurus, kan jarak dari titik ke titik. Bagaimana dengan jarak dari titik ke garis? Kita lihat kubus yang sama. Nah, kamu buat titik EB.
titik EB kamu lihat. Nah, kalau sudah kamu buat garis dari E ke B ya, lihat gambar. Oke, dari EB di situ dan titik A, tentukan jarak dari titik A ke garis EB. Good ya, kamu sudah tentukan jaraknya. Coba kamu lihat pembahasannya sama. Kalau sama, oke. Kalau belum sama, sabar ya. Nah, kita harus ini ya, harus sabar. Nah, sekarang kamu gambar jarak dari jarak itu. Kalau kamu gambar dia harus tegak lurus, itulah pengertiannya. Jadi kita hari ini belajar jarak dari titik ya, jarak dari titik ke titik lain, jarak dari titik ke garis, juga jarak dari titik ke bidang. Nah, sebagai challenge, coba ya kamu tentukan jarak titik E ke bidang yang ada di gambar. Oke, silahkan jawab di kolom komentar. Terima kasih telah melihat video saya.